Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Megi Nurpala, NIM 2000945. Tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Magus Silviadi, NIM 2006532. Dengan ini saya akan menjelaskan tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, maka dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, sehingga segalanya sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Potensi Pancasila kehilangan eksistensi sebagai ideologi di gelombang revolusi industri bisa saja terjadi apabila pemerintahan selaku penyelenggaraan negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama di masa yang akan datang. Diharapkan ke depan, pemerintahan Indonesia dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia. Revolusi industri menurut Emmanuel Dimitrios Hadjiakis dalam artikelnya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution menyatakan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri keempat adalah semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Tetapi dalam tulisan ini saya ingin membawa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari industri kehidupan. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi, meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi global, teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesian yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Perbaikan aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar berkelanjutan. 4. Memberdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Meningkatkan kualitas SDM.
Pembangunan ekosistem inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonisasi aturan kebijakan. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.